harus menjadi dasar utama yang baru keluar hari Senin kemarin. Nah, oleh karena itu kalau belum punya madrasah, Bapak cari SKB 4 menteri itu. Insya Allah akan umum itu. Saya sudah cek di beberapa provinsi sudah baca itu. Nah, nanti daerah kita ini akan terbagi atas 4 zona ini Bapak Ibu. Ada zona merah, itu yang resikonya tinggi sekali, yang penyebaran virusnya sangat tinggi, tidak terkendali. Ada zona orange, ada zona kuning, yang penyebaran terkendali, ada kemungkinan penyebaran. Ada zona hijau, yang ada penyebaran tapi tidak ada tambahan kasus. Nah, ini yang menentukan semuanya adalah gugus pencegahan penyebaran virus COVID-19. Nah, ini nanti yang punya otoritas adalah pemerintah daerah. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, yang di sana ada BNPB, kemudian ada Dinas Kesehatan di bawah kendali pimpinan daerah masing-masing. Inilah yang nanti akan mengkategorisasikan zona di setiap daerah. Nah, nanti pembelajaran tatap muka itu Bapak Ibu ruangnya hanya ada di hijau ini. Untuk yang kuning, tapi rasa rindu itu tidak boleh merugikan keselamatan, mengorbankan keselamatan anak. Kita sering kayaknya sayang, tapi kalau tidak tepat penyaluran sayangnya itu menimbulkan bencana. Naudzubillah. Kemudian Bapak Ibu kalau ingin tahu peta hijau yang tadinya sudah menjadi fokus kita akan menjatuhkan keputusan boleh tatap muka dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Ternyata setelah kita lihat klasifikasinya di Indonesia ini cuma ada 92 kabupaten kota Bapak Ibu dari 514 kabupaten kota. Jadi ada 17,9%. Ini data tanggal 8 Juni 2020. Artinya sedikit sekali. Sebarannya kayak gini. Di Sumatera seperti ini, di Pulau Sumatera, kemudian di Sulawesi, di Maluku dan Papua kayak gini. Nah, nanti teman-teman dari masing-masing insan cendekia bisa lihat kabupaten misalnya Sorong Selatan itu, Sorong itu yang hijau cuma Sorong Selatan lah. Insan cendekia Sorong masuk mana? Masuk Sorong Selatan atau masuk Sorong Utara Timur lah. Itu nanti dilihat masing-masing. Dan ini nanti yang menentukan adalah Pemda. Nah, ini kalau daerah Sulawesi, sekarang Gorontalo. Sulawesi, Gorontalo ini nggak ada sama sekali di sini. Sulawesi Utara itu kabupatennya ini. Sulawesi, nah Gorontalo berarti wilayahnya semuanya daerah merah ini. Daerah hijaunya nggak ada. Jadi Bu Cica ini warnanya merah sekarang. Pak Taufik ini warnanya merah. Nah, nggak boleh tatap muka. Boleh tatap muka kalau pakai face shield, kan gitu ya, pakai pelindung muka. Jadi kalau di rumah dengan Pak Yunis pakai face shield Bu ya, gitu. Itu harus aman semuanya ini. Nah, untuk skema kebijakannya dalam menjalankan ini semua Bapak Ibu ada 4 ini. Pertama adalah untuk teknik pembelajarannya kita pakai panduan kurikulum darurat yang insya Allah sudah Bapak Ibu baca sendiri. Di sini kita dianjurkan, diminta untuk membuat materi-materi esensi. Karena pembelajaran dari rumah atau pembelajaran tatap muka pada masa pandemi ini tidak akan bisa sempurna. Pembelajarannya tidak akan selama seperti masa normal. Karena itu, karena terbatas, maka otomatis materinya harus dimodifikasi. Nah, untuk memodifikasi materi itulah kita keluarkan panduan kurikulum darurat ini. Nah, mana yang mau diajarkan ke anak-anak, itu nanti sudah dijelaskan, yaitu materi-materi yang esensial saja. Materi-materi yang tidak esensial itu biar dipelajari oleh anak-anak sendiri. Karena nanti masa pandemi ini kita berharap juga tumbuh budaya
baca anak-anak. Jadi jangan semuanya nanti dirupakan dalam bentuk tugas, dalam bentuk apa. Anak-anak akhirnya menyelesaikannya sampai jam 22 malam, ini tidak mendukung keamanan, keselamatan, kesehatan anak. Nah, silakan dibaca, nanti sekali-sekali dimasukkan dalam rubrik apa, dikemas dalam bentuk game, pembelajarannya yang senang, yang suka, gitu boleh. Dan kita banyak aplikasi-aplikasi yang Bapak Ibu bisa buat ya di apa itu. Saya kemarin tuh lihat ada aplikasi Innov segala macam, itu bisa dibuat semacam game, jadi anak-anak itu nggak terasa belajar dengan mengisi game itu seperti kata silang seperti apa gitu bisa. Nah, kemudian yang kedua aturannya adalah kalender pendidikan. SK Dirjen nomor 2491 ini sudah ada semua. Jadi mulai kapan pembelajaran dilakukan sudah jelas pasti. 13 Juli tahun 2020. Nanti tinggal tekniknya dari rumah atau dari sudah bisa di madrasah. Nah, ini sesuai dengan yang ketiga ini, yaitu panduan pembelajaran pada tahun ajaran baru yang ditetapkan oleh SK bersama 4 menteri. Nah, nanti berdasarkan ini, masing-masing madrasah membuat protokol pembelajarannya masing-masing. Nah, inilah nanti waktu 1 bulan ini kepala madrasah coba ajak wakil-wakilnya, guru-gurunya untuk rapat kerja, sekaligus membahas protokol-protokol pembahasan berdasarkan aturan-aturan yang ada ini. Insya Allah sebentar lagi dari Kemenak juga akan mengeluarkan aturan tambahan untuk melengkapi panduan pembelajaran yang berupa SK bersama 4 menteri, karena SK bersama 4 menteri itu memuat hal-hal umum yang sifatnya terkait dengan kesehatan, keamanan. Nanti teknik pembelajarannya kita tambahkan sendiri di dalam surat dari Pak Direktur. Insya Allah 1-2 hari ini akan terbit. Nah, kurikulum darurat kayak gini Bapak Ibu definisinya. Jadi kurikulum darurat itu mengapa dibuat? Ya karena kondisinya darurat. Karena itu setiap satuan pendidikan harus berkreasi supaya pada masa yang darurat itu anak-anak masih tetap terlayani. Nah, bagaimana tekniknya? Kita kasih panduan ini supaya Bapak Ibu bisa tahu pagar-pagarnya. Yang jelas madrasah itu jelas struktur kurikulum itu perlu diajarkan, tapi struktur kurikulum itu boleh dimodifikasi. Nah, ini poin-poin konsepnya disusun, dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada masa darurat. Kemudian kurikulum darurat dapat melakukan modifikasi, dapat melakukan inovasi struktur kurikulum, bisa melakukan modifikasi dan inovasi beban belajar, strategi pembelajarannya, penilaian hasil belajar. Kalau ada bertanya gimana nanti simpatika saya dihitung tidak? Nah, sekarang di daerah GTK, Direktorat GTK sedang melakukan penyelarasan sehingga nanti insya Allah Bapak Ibu tidak dirugikan. Gitu. Sehingga di sini memang harus betul-betul terjaga mulai dari muridnya sama gurunya. Kalau gurunya nanti diancam dengan simpatika harus lengkap seperti biasanya, nanti memaksakan belajar maksimal, gurunya sakit, siswanya bisa juga naudzubillah dari, jangan sampai. Kemudian yang ketiga, pada masa darurat ini siswa tetap mendapatkan layanan yang baik. Karena itu pilihkan materi-materi esensial tadi. Kemudian kurikulum darurat hanya diterapkan pada masa darurat. Nanti jangan setelah daruratnya selesai masih minta tambahan lagi, jangan. Ya. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, ini saya pikir nanti bisa dibaca sendiri. Kalau untuk teman-teman DJ, saya pikir saya nggak perlu terlalu detail-detail. Tapi yang jelas intinya, nanti Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dalam pengelolaan belajar kita ada zona ini. Zona hijau saja yang ditolerir untuk melakukan. Tapi ini pun nanti madrasah harus mengisi daftar periksa dulu. Daftar periksa itu bisa dilihat di EMIS. Nanti diisi di EMIS. Itu sebagai dasar nanti Kanwil, Kabupaten Kota, kantor Kemenak Kabupaten Kota untuk memutuskan madrasah itu boleh beroperasi tatap muka. Kalau tidak melampaui itu, maka dia tetap belajar dari rumah. Kemudian yang sudah melampaui, yang ada di merah, orange, kuning, bagaimanapun juga alasannya tetap belajar dari rumah. Nah, kemudian untuk madrasah berasrama gimana? Treatmentnya agak beda. Kalau madrasah biasa-biasa hijau, kemudian sudah bisa mengisi daftar periksanya selesai, rapat wali murid sudah disetujui. Kalau madrasah biasa pada bulan pertama sudah bisa melakukan masa transisi sampai 2 bulan. Tapi untuk madrasah yang berasrama seperti IC, kalau hijau, daftar periksanya oke,
tetap tidak boleh melakukan masa transisi di waktu itu. Harus menunggu dulu 2 bulan berikutnya. 2 bulan berikutnya di daerah itu aman, nggak ada yang positif. Kalau ada satu positif saja jadi kuning, Bapak Ibu. Nggak ada yang positif COVID, lah maka pada masa madrasah yang lain itu masuk masa kehidupan baru, maka baru madrasah Insan Cendekia yang berasrama itu baru masuk masa transisi 1 dan 2 bulan berikutnya gitu. Nah, oleh karena itu kemudian pada masa transisi itu Bapak Ibu, pangapunten Pak Sekretaris, halo, 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 Pak Sekretaris, halo. Ya, halo? ya Pak, lanjut Pak. Saya kira Pak mulai tadi pagi. Dengan daerah-daerah gantian. Nggih. Kami teruskan nggih mangke kula telepon nggih. Jadi untuk madrasah yang berasrama aturannya begitu. Jadi 2 bulan pertama yang lain bisa memanfaatkan tatap muka, madrasah berasrama tidak. Nah, mungkin 2 bulan awal ini dipakai kesempatan untuk madrasah berasrama menertibkan, membuat aturan-aturan protokolnya baik di asrama, di masjid, di kantin, karena termasuk prasmanan segala macam itu perlu diatur lagi. Kalau sekarang saja di hotel-hotel itu tidak berani karena prasmanan semuanya jadi kotak dulu. Nah, pada saat madrasah yang lain sudah masuk kehidupan baru, madrasah berasrama masuk transisi pertama 2 bulan. Nah, kalau tidak ada masalah, naik tingkat kehidupan baru 2 bulan berikutnya. Jadi kemungkinan kalau Insan Cendekia daerahnya itu hijau, maka baru bisa masuk madrasah itu ya di bulan awal-awal September. Di awal-awal September. Nah, selama Juli dan September gunakanlah satu, madrasahnya menyiapkan diri, kemudian yang kedua, murid-muridnya diminta untuk melakukan screening masing-masing dari rumahnya itu. Sehingga diyakini anak-anaknya sehat, guru-gurunya juga di screening sehat, lingkungannya sudah disiapkan, disinfektan, sudah sehat, ditata sedemikian rupa, dikasih tanda-tanda, baik di asrama yang biasanya isinya 5, 6 itu menjadi dikurangi sampai supaya terjadi 1,5 meter jaraknya. Mungkin yang biasanya bersusun itu jadikan satu-satu saja, nggak usah bersusun, sehingga anaknya pokoknya satu anak dengan anak lain itu harus 1,5 meter, termasuk di dalam kelas. Di dalam kelas itu nanti kalau sudah masuk transisi yang biasanya isinya 24 itu hanya ditolerir sekitar, kalau ruang kelas Insan Cendekia itu paling sekitar 12-an, maksimal 18, supaya terbentuk 1,5 meter baik dengan gurunya maupun dengan muridnya. Sehingga nanti dalam pembelajaran itu bapak-bapak, ibu-ibu, setiap madrasah itu harus siap dengan ini. Tetap menyiapkan 2 formula, walaupun sudah bisa mengadakan tatap muka, itu tetap harus menyiapkan anak-anak yang tidak bisa ke kelas karena tadi ruangnya terbatasi, kemudian ya itu harus tetap terlayani kan. Oleh karena itu setiap madrasah menyiapkan 2 instrumen, pembelajaran jarak jauh maupun pembelajaran tatap muka untuk yang sudah bisa tatap muka. Nah, kalau yang daring semua ya malah enak. Oleh karena itu saya setuju sekali kalau sekarang MGMP Ekonomi Insan Cendekia itu mengadakan pertemuan untuk membicarakan masalah modul, tapi bukan menyeragamkan loh ya. Membicarakan, mendiskusikan masalah modul, silakan dipikirkan inovasi apa yang dari mana-mana diperjelas, nanti silakan pada saat implementasi di tengah jalan diperbaiki oleh masing-masing boleh, ditambah inspirasi baru boleh. Pokoknya semangat harus sama, kalau beda salah masuk penjara itu sudah hapuskan dari otak kita. Hal-hal yang begitu itu sudah nggak berlaku untuk kemajuan. Maju itu supaya murid-murid kita itu nanti inovatif, kreatif, gurunya juga pikirannya juga dikasih ruang. Jadi kalau sudah gurunya inovatif, kreatif, muridnya jadi inovasi kreatif karena gurunya menginspirasi gitu. Kalau gurunya serba takut, nggak berani bergerak, ya muridnya nggak mungkin lah
walaupun tujuannya jadi murid yang kreatif mungkin terbentuk gitu. Nah, terkait dengan memfasilitasi semuanya, kalau di insan cendekia nggak terlalu berat ya, saya pikir ya. Itu Kementerian Agama sudah berupaya sampai sekarang ada 9 upaya ini. Bahkan sekarang ada lagi di luar 9 ini yang kita lakukan supaya madrasah-madrasah lebih ringan. Nah, salah satunya bos anggaran yang ada di madrasah coba fokuskan. Sekarang sudah ada aturan dari Kementerian Keuangannya untuk bisa membantu pembelajaran daring itu tercapai. Kalau yang tatap muka untuk persiapan lingkungannya segala macam fokuskan ke sana, itu sudah boleh. Tinggal di revisi mata anggarannya segala macam pakai revisi yang paling sederhana, revisi POK. Nah, itu langsung disetorkan ke KPN, nah, langsung nanti supaya segera bisa diupayakan. Jadi intinya target-target untuk membiayai akibat pandemi COVID ini dahulukan dari yang lain-lain. Nah, jadi ada pengalian anggaran-anggaran itu, terutama kalau siswa-siswa yang dari miskin, golongan masyarakat miskin ya tolong dibantu, bisa dibantu dengan pembelian kuotanya segala macam untuk yang miskin gitu. Untuk yang kaya ya sudah jangan gitu. Nah, kemudian Ibu Bapak, nanti ke depan hikmah dari apa yang dilakukan, kita sudah punya pemikiran ke depan ini akan ada digitalisasi madrasah Bapak Ibu. Sudah dibayangkan mulai semua hal, mulai dari e-learningnya, connectivity madrasahnya, bantuan afirmasinya, semuanya sekarang kita sudah dengan menggunakan fasilitas elektronik semua. Nah, intinya Bapak-bapak, Ibu-ibu, dalam kaitan untuk memajukan madrasah tadi, dalam rangka untuk mewujudkan revolusi pembelajaran, ada 6 hal yang boleh dilakukan oleh madrasah supaya maju. 1, melakukan rekayasa struktur kurikulum untuk kemajuan. Silakan baca, ini sumbernya adalah keputusan Menteri Agama nomor 184. Sudah baca semua enggak guru-guru insan cendekia terhadap KMA 184? Bu Cica sudah baca enggak KMA 184? Sudah baca belum Bu Cica? Halo, belum Pak. Belum. Ini sudah 1 tahun loh, KMA 184 itu sudah 1 tahun beredar loh. Ini harus dibaca. Kalau guru-guru insan cendekia nggak pernah baca KMA 184, terus majunya dari mana? Nanti ketinggalan dengan yang lain. Karena yang lain sekarang sudah dikasih peluang-peluang untuk maju, boleh. Nah, jangan sampai insan cendekia nanti ketinggalan. Berikutnya, memunculkan mata pelajaran yang dibutuhkan untuk layanan murid-muridnya sesuai dengan kebutuhan siswa, itu boleh. Nanti letaknya itu di KMA 184 sudah dikasih ruang. Terus diberikan berkesempatan melakukan secara luas untuk melakukan kolaborasi pembelajaran. Jadi jangan karena sudah merasa maju dikemas sendiri saja, jangan. Silakan kerjasama dengan berbagai pihak. Saya pikir kalau guru-guru ekonomi ini sejak dulu sudah kreatif dalam hal ini, kerjasama dengan BEJ, kerjasama dengan lembaga-lembaga yang ekonomi yang ada di daerah, dengan akuntan publik segala macam, silakan memberikan wawasan pada anak-anak terkait dengan pelajaran ekonomi. Kemudian mengembangkan berpikir tinggi dan kreatif, ini kaitannya dengan tujuan sekarang kita tuh tidak hanya mengukur anak-anak supaya tahu menguasai pelajarannya, tapi menguasai pelajarannya, tapi kalau daya kemampuan berpikirnya tidak kita asah juga nggak ada gunanya. Nah, inilah yang sekarang juga menjadi target kita. Kemudian memberikan ruang luas siswa untuk berprestasi sesuai dengan bakat minatnya. Baik ini hafalan Quran, tahsinul qiraah, itu semuanya sederajat dengan olimpiade segala macam. Sesuaikan dengan tingkatannya masing-masing, bakat minatnya masing-masing. Kemudian untuk menentukan alat penilaiannya pada masa pandemi juga atau apa, itu silakan Bapak Ibu berinovasi. Sekarang pelaksanaan ujian kan sudah nggak ada ujian bersama-sama lagi, apalagi IC sejak dulu nggak ada kan. Oleh karena itu IC jangan menggunakan formula penilaian itu mulai dulu ya begitu-begitu saja, tes pilihan ganda terus ya, buat inovasi-inovasi, alat tes apa lagi yang lebih tepat. Apakah cuma dengan penugasan kemudian presentasi dianggap selesai? Kalau itu dianggap representatif nggak apa-apa. Itulah bagian inovasi-inovasi yang kita tumbuhkan.
Nah, ini sekarang 6 hal ini secara terbuka sudah kita proklamasikan untuk madrasah memanfaatkan sebaik mungkin supaya madrasah-madrasah kita maju. Mungkin itu Bapak Ibu sekilas yang bisa saya sampaikan kepada guru ekonomi insan negara Indonesia. Silakan diterjemahkan. Nah, insya Allah saya siap diajak dialog, tapi saya mohon diri dulu Bapak Ibu, saya belum sholat duhur, ini sudah jam 2 di sini. Nah, mungkin diskusinya sekitar 15 menit saja supaya saya masih bisa sholat duhur, karena mulai tadi duduk diskusi, atau saya sholat duhur dulu 10 menit. Nah, setelah itu diskusi, silakan. Sholat dulu, Pak. Mungkin begitu Bapak Ibu ya. Ini kok nggak bisa di stop, gimana ini anunya? Sharingnya. Bentar. Sharingnya.